Formulasi Padepokan Supi menjadi investor yang bahagia. Basic step. Pondasi awal yang harus dibangun, mengerti dari mana Anda memulai. Ketika mendengar kata surga, maka yang terbayang adalah kemudahan, pelayanan, kebebasan, keindahan, semua idealisasi, semua yang indah-indah dan sempurna berkumpul di sana. Konon katanya nenek moyang kita berasal dari surga, jadi DNA dan gen surga masih melekat pada diri. Wajar ketika manusia ingin santai, ingin senang-senang, ingin serba mudah, karena di pola awalnya, fitrahnya, sifat asalnya adalah makhluk yang pernah hidup di surga. Realita sungguh berbeda dengan harapan. Saat ini manusia sudah tidak di surga lagi, tapi ada di muka bumi. Ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan harus ditaati di muka bumi, dan hukum ini bersifat pasti berlaku bagi semua manusia. Ada tuntutan yang harus dipenuhi, dan ini bersifat primer, wajib. Jika tidak dipenuhi, maka kita tidak memiliki power untuk menjalankan kehidupan. Bernapas atau menghirup udara atau oksigen, makan, minum merupakan prioritas terpenting kebutuhan manusia. Bagaimana cara kita memperolehnya? Pakaian, perlindungan badan, dan penutup aurat merupakan prioritas kedua sebagai makhluk yang berbudaya dan tahu norma. Bagaimana cara kita memperolehnya? Era survival. Manusia memperoleh semua langsung dari alam, tidak ada batasan kepemilikan, belum ada ukuran nilai. Mereka saling melengkapi dengan barter. Ukuran hanyalah kerja keras, nyali. Di sini berlaku hukum rimba yang kuat, intervensi yang lemah. Ukuran masih ke fisik dan keterampilan untuk berburu. Era agraria. Manusia mulai mendeklarasikan kepemilikannya dengan kekuasaan, otoritas, atau ukuran nilai. Manusia mulai mengenal alat tukar yang dikenal dengan uang. Juragan tanah adalah penguasa yang paling berpengaruh. Era industri. Manusia mulai melangkah ke level kebutuhan sekunder dan tersier. Semua kebutuhan primer tidak lagi harus disiapkan sendiri. Hanya fokus pada memiliki uang sebagai alat tukar yang diakui bisa menjadi apapun kebutuhan yang kita inginkan. Fokus manusia mulai pada uang, membarterkan waktunya untuk uang. Penguasa di era ini adalah pemilik pabrik-pabrik dan industri raksasa. Era informasi. Siapapun mendapatkan kesempatan yang sama. Di era ini, siapa yang paling banyak memiliki tribe, follower, mampu meyakinkan mayoritas akan keluar sebagai pemenang. Setiap orang memiliki hak penuh untuk mendeklarasikan nilai yang dimilikinya. Ukuran kesuksesannya adalah seberapa banyak uang yang masuk dari dunia ke dirinya. Oleh sebab dunia memerlukan nilai yang ada pada dirinya. Ketika ukuran nilai sudah berupa uang, maka ada namanya ukuran aliran kas. Aliran uang, dari mana kau memperoleh dan kemana kau membelanjakannya. Menjalani kehidupan tidak lepas dari memenuhi kebutuhan. Siapa membutuhkan siapa? Siapa berhutang kepada siapa? Siapa majikan siapa? Evaluasi posisimu saat ini, berada di mana dan akan menuju kemana. Dari mana aliran cashmu berasal dan kemana perginya. Hingga ukuran lebih banyak aliran cash masuk atau keluar, yang menjadi patokan kemandirian, kedaulatan, dan tingkat kebebasan dari dikte.
Pada saat dilahirkan, manusia dalam keadaan bebas, namun seiring proses kedewasaan, ia mulai terbelenggu. Yang satu mengira dirinya majikan bagi yang lain, namun si majikan seringkali lebih terikat daripada mereka yang dianggap budak. Ketika ukuran kehidupan sudah diukur dengan uang, kebebasan sejati tidak akan didapat tanpa adanya kebebasan finansial. Kebebasan memang bebas, tapi ada harganya. Apa harganya? Berapa harga sebuah kebebasan? Harga pertama, kosongkan gelas agar bisa diisi. Jadilah spons. Siapkan untuk menyerap pemahaman baru. Pemahaman baru yang akan menjadi dasar tindakan yang akan Anda ambil. Pahami dulu apa itu kebebasan finansial. Seseorang bisa dikatakan bebas finansial ketika hidup sudah tidak tergantung lagi kepada uang, tidak diperbudak uang, tidak mengejar uang. Sebaliknya, uang yang akan mendatangi dan mengejar-ngejar kita. Kemudian, uang yang akan kita perbudak. Apakah Anda sudah ada dalam posisi itu? Jika sudah, stop menonton video ini. Jangan lanjutkan membaca modul ini atau menonton video ini. Saya ucapkan selamat. Saya berharap Anda bisa sharing bagaimana proses Anda mencapai kebebasan finansial. Jika belum, yuk kita sama-sama berproses menuju ke situ. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kuadran. Kuadran adalah seperempat lingkaran, 4 daerah bidang koordinat. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu koordinat. Sumbu mendatar adalah X dan yang menurun adalah Y. Bidang koordinat dibagi menjadi 4 daerah. Aliran keuangan dibagi menjadi 4 kuadran oleh Robert T. Kiyosaki. Ini merupakan penggolongan yang cukup masuk akal. Perbedaan aliran uang masuk menjadi atribut bagi seseorang dan akan menempati kuadran sesuai dengan atributnya masing-masing. Jika ingin memegang kendali atas apa yang Anda lakukan saat ini dengan tujuan mengubah masa depan finansial Anda, sebaiknya petakan langkah Anda. Jika aliran uang masuk yang Anda dapatkan hari ini berasal dari bekerja, slip gaji, penghasilan didapat dari perusahaan tempat Anda bekerja, atau dari majikan Anda, maka aliran cash Anda dikategorikan pada kuadran pekerja atau employee, sebutlah kuadran E. Jika Anda pekerja lepas, Anda tidak bekerja di perusahaan manapun, tidak terikat dengan majikan manapun, namun Anda masih harus bekerja untuk diri Anda sendiri, maka Anda pekerja dan Anda adalah majikan. Meski Anda majikan, tapi Anda masih harus dipaksa bekerja untuk memperoleh pemasukan. Aliran cash Anda berasal dari pelanggan yang menggunakan jasa Anda, maka Anda dikategorikan sebagai kuadran pekerja lepas, pekerja mandiri, profesional atau self-employed, sebutlah kuadran S. Jika Anda memiliki bisnis yang sudah memiliki sistem yang baik, orang lain bekerja untuk Anda, maka Anda memperoleh pemasukan dari sistem yang Anda bangun, dan orang-orang yang ada di dalamnya sebagai bagian dari sistem, maka Anda bisa dikategorikan sebagai kuadran pebisnis, entrepreneur atau business owner, sebutlah kuadran B. Jika Anda memiliki uang berlebih yang kemudian Anda tanamkan dalam satu platform investasi, yang kemudian aliran pemasukan Anda diperoleh dari situ, maka Anda adalah penanam modal atau investor, sebutlah kuadran I. Bila digambarkan seperti di bawah ini, namanya cash flow quadrant. E, employee, tidak punya sistem, bekerja kepada sistem atau mendapat gaji.
S. Self-employed, punya sistem, bekerja kepada sistemnya sendiri, menggaji diri sendiri. Employee, pekerja, PNS, swasta. Self-employed, profesional seperti pengacara, dokter. Businessman, mempunyai sistem, menggaji orang untuk bekerja kepada sistem. Investor, tidak punya sistem, membiayai bisnismen mengembangkan sistem bisnis. Jadi kuadran itu ada 4 kuadran. Nah, yang kedua ini anggaplah ini kuadran kiri, baik itu employee ataupun self-employed termasuk kuadran kiri. Adapun kuadran kanan yaitu businessman dan investor. The cash flow kuadran adalah tentang 4 jenis orang berbeda. Anda akan dibantu menentukan di mana posisi Anda sekarang, dan Anda akan dibantu memetakan arah untuk mencapai posisi yang diinginkan di masa depan ketika Anda memutuskan memilih jalan Anda sendiri menuju kebebasan finansial. Kebebasan finansial bisa ditemukan dalam kuadran manapun. Hanya saja kuadran B dan I memiliki fast track yang bisa membawa Anda lebih cepat sampai ke tujuan. Untuk mereka yang saat ini ada di kategori E dan S dan kemudian berniat menjadi B atau I, siap bergerak maju, meninggalkan keamanan pekerjaan dan mulai meraih keamanan finansial, maka akan ada proses mental, emosional yang harus dijalani. Memang bukan perjalanan hidup yang mudah, tapi imbalan di akhir perjalanan akan setimpal dengan usaha yang kita curahkan. Ada 3 bagian proses yang harus Anda lewati. Bagian 1, memahami perbedaan inti antara orang-orang di 4 kuadran. Mengapa ada orang yang cenderung menempati kuadran tertentu dan terjebak di sana tanpa menyadarinya. Pada bagian ini Anda akan mengetahui di mana posisi Anda saat ini dan di mana Anda ingin berada 5 tahun mendatang. Bagian 2, kuadran yang berbeda adalah orang yang berbeda. Kuadran yang berbeda memerlukan sikap dan karakter yang berbeda. Penekanan lebih kepada siapa diri Anda nantinya daripada apa yang harus dilakukan. Bagian 3, 7 langkah yang harus diambil dalam perjalanan menuju sisi kanan kuadran. Bagian ini akan membantu Anda memilih jalan Anda sendiri menuju kebebasan finansial. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki jika Anda berada di kuadran kanan. Keterampilan tersebut adalah kecerdasan finansial, keterampilan mengendalikan ke arah mana cash flow Anda mengalir, informasi dari keempat kuadran. Kita akan memperoleh skill tersebut di video-video selanjutnya.